Anda kembali menyaksikan Indonesia Business Forum. Sekarang saya ingin langsung ke Komisi 4 DPR RI, ke Pak Slamet. Pak Slamet, tadi kan kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Pak Arief, juga penjelasan dari Pak Zulkifli, bagaimana kemudian kondisi yang realitanya mungkin ditemui saat ini. Kenapa bisa impor beras? Tapi mungkin dari pandangan Komisi 4 ya, apakah angka 2 juta ton atau kita tahu baru-baru ini ada 1 juta ton tambahan, itu memang dibutuhkan, Pak Slamet? Iya, sebelum kita bicara tentang butuh tidak butuh, kita bicara tentang impor saja, belum kita bicara tentang berapa impornya. Ya. Ini secara psikologis sudah mempengaruhi bagaimana kemudian kondisi nanti harga gabah atau beras di tingkat petani kita. Ini secara psikologis sudah sangat mempengaruhi tentang impor saja. Nah, terkait dengan angka-angka ini, justru catatan saya ini berkali-kali kita sampaikan bahwa kalau kemudian tadi disampaikan oleh Pak Presiden juga dengan Pak Arief bahwa impor ini dalam rangka untuk memenuhi CBP. Pertanyaan saya Pak, ya, CBP hari ini kenapa tidak dipenuhi dari petani kita? Potensi yang disampaikan oleh BPS bahwa petani kita kan panen antara 8 sampai 9 juta ton. Kalau cuma kebutuhan untuk CBP 1 sampai 2 juta ton, saya pikir bisa terpenuhi dari situ. Ya, dan saya masih ingat akhir tahun 2022, bagaimana kemudian teman-teman Badan Pangan bersama dengan Bulog meragukan stok yang disampaikan oleh Kementan saat itu, bahwa kalau tidak dilakukan impor, waktu itu kalau nggak salah sekitar 200 ribu, akan terjadi kelangkaan. Fakta yang terjadi kan tahun 2000 masuk ke Januari sampai kemudian menjelang tahun masa panen tidak terjadi itu yang dikhawatirkan. Sehingga menurut saya impor hari ini memang ya rasionalisasi untuk kemudian memenuhi CBP, sementara kalau kita mau serap 100% seluruh petani, panen dari petani kita itu akan terpenuhi. Nah, ini masalahnya ke di situ. Oke, nanti kita pasti benturan dengan regulasi bahwa harganya tidak masuk, dan justru disitulah pemerintah kemudian memang harus hadir. Jadi kita bukan anti impor, tetapi bagaimana kemudian nasib dari petani kita yang BPS Kementerian Pertanian menyatakan bahwa stok kita cukup untuk kemudian mencukupi kebutuhan ini. Lantas kemudian kenapa CBP harus kemudian kita lakukan impor? Dari petani kita cukup, Pak, kalau datanya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya rasional atau tidak itu, Pak? Ya tinggal tadi, untuk memenuhi CBP cukup, kenapa harus impor? Sisi lain kan saya ingatkan, kemarin kalau tidak salah kan pernah mendapatkan satu penghargaan bahwa Indonesia disampaikan oleh Presiden swasembada beras, mendapatkan penghargaan dari IRI. Nah ini kan satu kondisi yang kontradiktif, sehingga tadi kalau kata pengamat ekonomi menjelang pemilu ini kok selalu muncul angka-angka yang bombastis, sebutannya ya. Dan memang secara kalkulasi sangat sederhana kan begitu. Ketika impor itu paling mudah untuk kemudian kita mendapatkan keuntungan, harga di sana lebih murah. Kalau kemudian disampaikan oleh Pak Buas bahwa sampai harga gudang anggaplah itu 9.000. 9.000, kalau kemudian masuk pasar tadi 12.000, berapa keuntungannya? Apakah kemudian berani menjamin bahwa CBP tidak bocor ke pasar? Ya, jadi hitung-hitungan itu ya di saat kemudian memang ada hajatan besar, kemudian siklus tahun 2018, 2023 ada impor besar-besaran, ini juga memang harus kemudian dijelaskan oleh pemerintah. Sementara kalau niatnya hanya pemenuhan CBP, ya tadi saya sampaikan, Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa stok cukup untuk kemudian memenuhi kebutuhan pangan kita. Itu. Oke, itu tadi kritik yang mungkin bisa disampaikan banyak sekali oleh Pak Slamet. Sekarang saya ingin minta tanggapan langsung dari Mas Bima. Bagaimana pandangan Mas Bima? Ini diskusinya hampir sama. 2018 saya ingat waktu itu ya, dari Kementerian Pertanian bilang begini, ini impor 2 juta ton buat apa Pak? Beda lagi, bukan untuk cadangan beras pemerintah, tapi saat itu karena katanya konsumsi masyarakat untuk beras impor premium, terutama di restoran-restoran asing itu sedang meningkat. Nggak masuk akal, ya kan? Nah sekarang dulu untuk impor makanan premium orang kaya, beras-beras khusus impor. Sekarang alasannya untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah.
Berarti kalau sama-sama impor, katakanlah sekarang komitmennya 2 juta ton. 2018 sebelum pemilu 2 juta ton. Alasannya memang agak berbeda, tapi itu menunjukkan satu hal. Menunjukkan bahwa situasi perberasan nasional, kalau sampai cadangan beras itu juga impornya tinggi, itu berarti lebih beresiko dibandingkan di tahun 2018. Yang kedua, kalau bicara soal impor beras kaitannya dengan El Nino, ingat bahwa banyak studi udah bilang sampai tahun 2100 tuh ya, berarti sekitar 70-an tahun ke depan, produksi padi itu akan terkena dampak perubahan iklim dan akan turun kira-kira 7% setiap tahunnya. BRIN juga memberikan riset 2050 sampai 2080 dampak perubahan iklim nggak pasti karena 2021 isunya La Nina, cuaca hujan ekstrim. Kemudian 2023 El Nino. Itu tahun 2050 sampai 80 itu ada kehilangan nilai ekonomi dari padi. Itu 42 triliun rupiah setiap tahunnya. Jadi semua udah memprediksi bahwa memang ada anomali cuaca. Pertanyaannya, kalau ada anomali cuaca, bukan jalan keluarnya selalu dengan melakukan impor. Tapi bangun industri hulunya. Mulai dari on farmnya, kemudian pasca panennya, terutama untuk tanaman pangan, kan begitu. Nah sekarang kalau dikit-dikit kemudian impor, secara psikologis harga gabah juga bisa terkoreksi. Dan tidak semua harga gabah itu berdasarkan pada bulog. Di tengkulak level harga gabahnya bisa lebih rendah lagi. Dan yang akibatnya apa? Ini akibatnya sektor pertanian yang selama masa pandemi menyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus di tengah sektor lainnya sedang turun. Ini nggak ada lagi nih yang mau masuk ke sektor pertanian kalau dengar komitmen. Ini saya bilang komitmen belum realisasi. Tapi baru mendengar komitmen 2 juta ton tahun 2023, itu udah sangat menyeramkan. Nah sekarang di sektor pertanian, milenial yang kita harapkan di bawah 30 tahun, itu cuma sisa 17% dari rumah tangga yang mengerjakan sektor pertanian. Jadi kalau sedikit-sedikit kemudian langsung mengambil jalan pintas impor, milenial yang ada di Thailand, milenial yang ada di Vietnam, dan juga rente impor, itu yang akan mendapatkan keuntungan besar. Lama-lama kita berpikir Mbak, buat apa jadi petani di sini? Lebih baik jadi tenaga kerja di sektor pertanian, tapi yang ada di sawah yang ada di Thailand kemudian di Vietnam. Itu artinya harus ada pertimbangan yang matang. Kita memang pengen mulai dari sisi pedagang mendapatkan harga yang stabil, konsumen juga stabil. Tapi yang dipersoalkan adalah kenapa jalannya selalu melakukan impor? Padahal permasalahan anomali cuaca itu sudah peringatan yang disampaikan sudah sejak lama. Jadi saya pikir di sini ada kontradiksi dan kalau dikaitkan apakah ini adalah siklus 5 tahunan. Mau dibilang apa ya ini siklus. Dan kita harus cari tahu konflik kepentingan di dalam impor beras ini siapa saja yang terlibat. Siapa? Importir beras nggak banyak perusahaannya. Tapi rentenya, ya bahasa ekonominya rente, itu bahasa ekonomi rent seeker. Bahasa sederhananya adalah margin. Dari tiap kilogram beras yang diimpor itu berapa? Itu kan bisa diselidiki. Jadi saya pikir buat apa sih? Kemudian kita di satu sisi dorong nawacita, dorong perhutanan sosial termasuk juga food estate untuk meningkatkan produksi tanaman pangan. Kalau ujungnya adalah kebijakan impor yang kemudian diambil. Oke, baik. Itu pandangan dari Mas Bima. Pak Arief, ini banyak sekali pertanyaan yang muncul ya. Tadi sudah diungkapkan oleh 2 orang narasumber. Anomali cuaca kan tidak harus selalu impor. Kemudian juga tadi dari Pak Slamet, kalau impor memenuhi CBB kenapa tidak dipenuhi dari petani kita saja? Nanti mungkin bisa dijawab ini Pak Arief, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Indonesia Business Forum segera kembali.